Halo Aries, selamat datang kembali di bacaan untukmu. Aku akan membacakan bacaan untuk asmara ya. Ini sifatnya adalah tidak ada batasan waktu, dan ambil aja kalau resonate dan lepaskan kalau tidak ya. Aku akan ambil kartu untuk yang single dan juga untuk yang couple. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan, karena ini bacaan untuk orang banyak, jadi bisa cocok bisa tidak untuk Ariesku. Sebentar, kita mulai dengan yang single ya. Aries single. Oke, ada bearing fruit. Ada satu pertanyaan awal dari kartu ini ya, Aries. Kalau kamu itu adalah ibaratnya pohon ini, buah seperti apa yang kamu inginkan ya. Jadi buah itu ibaratnya hasil perbuatan ya. Kalau kamu adalah pohon, buah seperti apa sih yang ingin kamu wujudkan gitu ya. Jadi kalau kamu ingin mewujudkan buah-buah yang enak, yang baik, yang manis ya, artinya si pohon ini juga harus sehat ya, harus cukup air, harus terpelihara. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu ingin buahmu manis, buahmu adalah sesuatu yang positif, misalnya buahnya adalah kebahagiaan, kemakmuran, limpahan ya, itu artinya yang kamu tanam pun harus sama dengan buah yang kamu harapkan ya. Jadi ini refleksi untuk kita melakukan perbuatan ya. Kalau memang kita ingin memanen yang baik, maka perbuatan kita pun atau yang kita lepaskan pun harus sesuatu yang baik pula gitu. Apa yang kita berikan itu yang akan kita dapatkan ya. Oke, aku akan memperjelas dengan kartu Lenormand. Untuk Aries single, ada apa dengan Aries single? Aries single. Kamu dapat 2 pohon, lihat ya. Di sini aku kasih di sini pohonnya. Wah, pohon kalau dalam kartu Lenormand adalah simbol dari kestabilan, kesuburan, kesehatan ya. Jadi pertumbuhan ya, seperti tadi pertanyaan yang aku lontarkan, buah seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Kalau kita ingin kesehatan, berarti kita harus menanam kesehatan juga kan. Buahnya kesehatan, menanam kesehatan. Misalnya kita mesti makan makanan yang sehat ya kan. Kamu ingin cinta ya, maka yang kamu berikan pun juga cinta. Oke, ada house, ada snake, ini ada sebuah tantangan, ada tower, dan ada child. Adanya snake di tengah-tengah ini sebenarnya tidak selalu diartikan sesuatu yang negatif ya, walaupun snake itu bisa berarti sebuah kalau dalam arti yang tradisional ini adalah penipuan atau pengkhianatan, tapi belum tentu di sini ada hal seperti itu ya. Sekali lagi, kamu ingin apa buah yang tumbuh. Kalau kamu tidak mau dikhianati, artinya jangan mengkhianati juga. Kamu tidak mau dicuri,
barang-barangmu atau dicuri orang yang kamu cintai. Jangan mencuri pasangan orang lain juga. Sebenarnya ya, ini sebuah pelajaran kehidupan ya. Tree dan house ini menyimbolkan kestabilan, dan house ini adalah bisa berarti keluarga ya, atau tempat di mana kamu sekarang ini tumbuh ya. Keluarga kamu itu artinya melibatkan orang tua bisa ya, atau saudara-saudara. Dan beberapa di antara kamu mungkin merasakan tantangan hidup bersama-sama dengan keluarga yang mungkin kurang memahami, atau kamu juga kurang bisa memahami mereka. Artinya ada ketidaksepahaman di sini ya, dan ada konflik mungkin dengan anggota keluarga, dan ini merupakan suatu tantangan buat kamu ya. Karena sebenarnya konflik itu kan sebenarnya untuk menumbuhkan kita, tetapi ketika kamu tidak bisa mengatasi konflik itu, dan itu menjadikan kamu merasa seperti kesepian, seperti sendiri gitu ya, seperti terjebak. Kok terjebak di dalam keluarga sendiri? Sebenarnya ini hanyalah masalah bagaimana bisa saling memahami. Kamu juga mungkin tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah atau untuk menjadi seperti yang kamu mau. Artinya ya, kamu lepaskan aja keinginan itu ya. Saat ini PR-nya bagi kamu adalah menciptakan harmoni ya. Menciptakan harmoni. Bagaimana kamu bisa menciptakan harmoni? Bagaimana harmoni ini menjadi buahnya kamu gitu ya. Jadi ya, pastinya ada pelajaran untuk memaafkan dan saling pengertian ya. Bahwa hidup bersama itu, ini mungkin merupakan latihan buat kalian yang masih single. Latihan kalau nanti mungkin kamu sudah punya pasangan dan kamu harus menghadapi pasangan yang mungkin berbeda dari kamu ya. Berbeda ya, pastinya pasangan kita nggak mungkin sama 100% sama kita ya. Pastinya ada perbedaan karena dia dibesarkan juga di keluarga yang dengan kultur yang berbeda atau nilai-nilai berbeda, cara pandangnya mungkin berbeda. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah persiapan buat kalian ya. Intinya kalau aku melihat di sini memang ada sesuatu yang harus diharmoniskan. Mungkin hubungan kamu dengan anggota keluarga ya. Karena kalau ini tidak dibuat harmonis, ini juga sebenarnya menjadi batu sandungan bagi kehidupan kamu gitu ya. Jadi memang untuk bisa hidup secara harmoni, kita tidak bisa terus-terusan mengedepankan ego ya. Yang dalam arti di sini harus ada kesabaran dan kerelaan gitu ya. Kesabaran, kerelaan menerima orang lain apa adanya gitu. Dan semua ini adalah latihan sebenarnya ya. Semua ini latihan, dan kamu tidak perlu terburu-buru sih. Kamu tidak perlu menjadi terlalu cepat-cepat untuk menjadi ahli dalam latihan ini. Kamu cukup mulai dengan ya menyadari bahwa tidak semua orang itu sama dengan apa yang kamu inginkan. Dan mulailah untuk melihat orang lain dengan keindahannya masing-masing ya. Mulailah mencari sisi positifnya semua orang sehingga kamu tidak menghakimi atau tidak hanya melihat keburukan mereka. Dan ini semuanya adalah latihan ya, latihan. Jadi lebih baik kita berlatih untuk sesuatu yang positif daripada terus mengeluh gitu ya. Kalau kamu terus mengeluh dengan keadaan ini, dan mungkin kamu mengeluhkan saudara kamu atau orang tua kamu yang kamu merasa mereka tidak seiring jalan dengan kamu, dan kamu keluhkan terus menerus, maka buah kamu pun, buah yang kamu hasilkan pun ya
bukan buah yang positif gitu. Kalau kamu ingin kedamaian, ya, hentikan mengeluh dan hentikan kritik yang berlebihan, karena tanpa itu buah kamu adalah kegelisahan, kemarahan, kesal, kebencian, ya. Kalau kamu mau belajar untuk menerima, ya, dan tidak selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dengan kita, maka sebenarnya kamu bisa menjadi pemenang. Buah yang akan kamu hasilkan nanti, buah yang akan kamu hasilkan nanti adalah buah cinta, pengertian, memahami, ya. Dan sebenarnya itu akan balik ke kamu lagi. Itu akan balik ke kamu juga, gitu. Jadi ini adalah proses pertumbuhan kamu. Oke, nggak usah dianggap terlalu serius. Kalau ada pesan yang resonate, ambil. Kalau enggak, tinggalkan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke semua sosial media kamu, ya. Terima kasih. Oke, kita beralih ke Aries Couple. Aries Couple, pesan apa untukmu? Earth Magic. Oke. Bumi menyimpan kekuatan untuk menyembuhkan, ya. Bumi juga menyimpan kekuatan untuk kemakmuran. Kemakmuran, penyembuhan, kelimpahan, ya. Ada magic, ada keajaiban di bumi. Aku melihat di sini juga salah satu sumber kesehatan, kemakmuran kamu adalah bumi saat ini, ya. Mengingatkan kamu mungkin untuk lebih terhubung dengan bumi atau lebih stay on the ground gitu, ya. Lebih membumi, artinya kamu lebih realistis dalam hubungan cinta kamu saat ini, ya. Mari kita perjelas ada apa dengan Aries Couple. Oke, ada bouquet, the moon, birds, cross, dan lily. Aku melihat semua kartu ini adalah cukup positif, ya. Walaupun di sini ada the cross yang mungkin agak sedikit memberikan, ada sedikit beban buat kalian, ya. Entah apa itu beban atau suatu tantangan dalam hubungan kalian. Tapi kalau di sini aku melihat bahwa kuncinya adalah kebijaksanaan, saling pengertian di sini, ya. Ngobrol gitu, ya. Kamu dengan pasangan kamu, mungkin beberapa di antara kamu memiliki pasangan yang lebih matang secara usia bisa, atau secara mungkin jiwanya, secara emosi lebih stabil gitu, ya. Bouquet dan the moon di sini, aku merasakan ini sebenarnya hubungan yang banyak diberkati, ya. Hubungan yang diberkati, hubungan yang banyak memberikan energi positif satu sama lain gitu. Aku melihat ada pertumbuhan karena di sini ada Earth Magic, artinya saat ini kalian sama-sama ditumbuhkan dalam hubungan ini, ya. Terlepas banyaknya tantangan, mungkin bisa karena perbedaan agama atau karena kultur budaya yang berbeda, tetapi keseimbangan kalian adalah ketika kalian lebih fokus pada hubungan ini ketimbang fokus pada perbedaan-perbedaan, ya. Jadi perbedaan itu pasti ada dalam setiap hubungan, tetapi kalau kalian fokusnya pada perbedaan, maka ya itu akan menimbulkan konflik. Ketika kamu melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, ya,
kamu dan pasanganmu mungkin ya pastinya berbeda dari kebiasaan, cara pandang, pola pikir mungkin berbeda, tapi kamu menganggap itu sebagai suatu keindahan yang saling melengkapi, maka itu tidak akan menjadi beban, itu tidak akan menjadi masalah, ya. Sekali lagi tergantung kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan, dan aku melihat di sini The Moon dan The Cross ini lebih menampilkan, kamu lebih melihat dia sebagai seorang jiwa, gitu ya. Kamu melihat dia sebagai jiwanya, bukan sebagai orang fisiknya. Bukan sebagai fisiknya, ya. Kalau kita hanya melihat fisik, hanya melihat permukaan, semua orang pasti punya kekurangan fisik, dan itu akan membuat kamu kurang objektif dalam melihat sesuatu itu. Tapi ketika kamu melihat melampaui fisiknya, kamu melihat kebijaksanaan dia, melihat sisi-sisi positifnya, itu yang akan menjadikan hubungan ini berkembang menjadi lebih baik. The Birds di sini adalah bisa berarti sebuah komunikasi secara verbal, gitu ya. Tapi di sini juga karena di sebelahnya adalah Cross, aku juga menangkap adanya energi kegelisahan, ya. Entah itu kamu atau pasangan kamu, energinya bisa terbolak-balik. Ada kegelisahan di sini. Ada kegelisahan atau ada suatu yang belum pas, entah apa yang kamu rasakan atau pasangan kamu yang rasakan, gitu ya. Dan ini kalian sedang sama-sama mencari gimana enaknya, gitu ya. Earth Magic ini mengingatkan supaya kalian itu lebih realistis, lebih grounded, ya. Banyak orang yang ketika mereka menikah atau memiliki pasangan atau berkomitmen dalam sebuah hubungan, memiliki harapan-harapan yang tidak realistis tentang pasangannya, ya, atau tentang bagaimana hubungan itu, gitu. Mungkin ya kurang realistis, sehingga ketika apa yang kamu alami, apa yang sebenarnya terjadi itu tidak sesuai dengan impian kamu menjadi mudah kecewa, ya. Sekali lagi, semua orang mempunyai kelemahan, dan lihatlah perbedaan itu sebagai suatu keindahan. Tidak ada sesuatu atau seseorang yang benar-benar sesuai plek sama persis dengan apa yang kamu mau. Tidak mungkin seperti itu. Di sini memerlukan kerendahan hati, ya. Kerendahan hati dan kerelaan kamu untuk menerima orang lain sebagaimana adanya mereka. Karena toh kamu juga ingin kan orang lain menerima kamu sebagaimana adanya kamu, ya kan? Kamu juga pastinya lelah kalau kamu dituntut untuk menjadi seperti standarnya orang lain, ya kan? Sama juga hal itu diharapkan dari kamu. Kamu juga tidak menuntut orang untuk punya standar seperti kamu, karena kamu pun juga nggak mau kan dibegituin. Jadi di dalam hubungan itu kan pastinya akan ada memberi menerima, gitu. Jadi sama, ya, untuk memberi, untuk menjadikan hubungan itu equal, sama, ya. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang pun seperti itu, gitu ya. Oke, ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau kamu tidak merasa resonate di bacaan ini, silakan pindah channel, ya. Kalau kamu suka, silakan like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.